Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magaz Habis Sabil dari kelas 10 IPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ancaman integrasi nasional. Ya, selamat menyaksikan videonya. Ancaman ideologi. Indonesia memiliki ideologi yang menjadi dasar negara, yaitu Pancasila. Meskipun kita sebagai bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila, tapi tidak serta-merta membuat keutuhan bangsa aman. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman masuknya ideologi lainnya, terlebih lagi sekarang sudah zaman 2.0, di mana pengaruh globalisasi sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya, hal ini bisa mempengaruhi atau bahkan bisa menggantikan ideologi dari suatu negara. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus berhati-hati dalam mengakses informasi global via internet seperti handphone, laptop, dan lain-lain, agar kita tidak terpengaruh terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman politik. Ancaman politik dapat berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri. Ancaman yang berasal dari luar negeri dapat berupa tekanan politik. Selain tekanan politik, ancaman dari bidang politik yang berasal dari luar juga dapat berupa intimidasi, provokasi, ataupun blokade politik, yang merupakan ancaman non-militer. Sedangkan ancaman politik dalam negeri dapat juga berupa pemberontakan untuk menggulingkan atau menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa. Pemberontakan dapat terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan dengan pemerintahan yang berkuasa. Ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian dapat dilihat dari dua sisi, yakni sebagai ancaman maupun peluang. Dalam perjalanannya, apabila bangsa Indonesia tetap berpedoman terhadap konsep ekonomi kerakyatan, maka globalisasi perekonomian akan menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Akan tetapi, jika Indonesia terlena, maka ancaman terhadap integrasi nasional akan datang. Adapun ancaman-ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi yaitu ada inflasi, pengangguran, infrastruktur, sarana dan prasarana tidak memadai, kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat, ketergantungan terhadap produk luar atau produk asing, daya asing yang rendah, kinerja ekonomi yang buruk, dan lain sebagainya. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman tersebut dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa seperti agresi dan invasi, serta pelanggaran wilayah yang merupakan bentuk lain dari ancaman militer. Ya, mungkin videonya sekian dulu untuk kali ini. Mohon maaf sebelumnya jika di video banyak kekurangan atau ada hal yang miss. Semoga kedepannya bisa saya perbaiki. Terima kasih juga telah menyediakan waktu untuk menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat, bisa menambah wawasan. Saya undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.